Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita semua hari ini diberikan kesehatan ya, dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya harus kita syukuri ya, sebagai bagian dari bentuk syukur kita kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid ya. Sering-seringlah bersyukur maka Allah akan menambah nikmat ya. Untuk itu sebagai bentuk syukur kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoanya. Qabla imtihan hayya nabda bidua awalan. Abdua bidayah. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, sebelum Bapak memulai pertemuan, pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan mereview dulu pertemuan pada pertemuan yang lalu. Ya, pertemuan yang lalu itu membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Mudah-mudahan kalian masih ingat, masih ingat ya. Kira-kira peristiwa apa saja yang ada pada tahun 45 sampai 65 yang kamu ketahui? Satu, PKI Madiun, betul. Tahun berapa? Ya. Yang kedua, DTI. Yang ketiga, berikutnya Andi Ajis, terus RMS, apalagi RRI ya. Nah, itu semua adalah bentuk dari peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi? Perpecahan. Lawan disintegrasi adalah integrasi. Apa itu integrasi? Persatuan. Yang akan Bapak bahas sekarang adalah tokoh-tokoh yang berupaya melakukan integrasi atau persatuan. Kelihatan yang di belakang? Bapak akan menampilkan sebuah gambar ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, sebelah sini ya. Di sebelah sini, maaf kelihatan. Nah, ada foto yang sedang pegang penghargaan. Itu siapa? Foto siapa? Betul, Yesus Santi. Ya, beliau adalah atlet bulu tangkis asli dari Tasik. Betul. Bahkan gedung olahraganya dijadikan sebagai nama dari Susi Susanti. Ada di Dadaha namanya Gor Susi Susanti. Yang kedua, ini kelihatan nggak? Ini terkenal di jalan-jalan besar. Ah, betul. Insinyur Haji Juanda. Ya, pencetus dari deklarasi Juanda. Yang berikutnya ini pasti kenal. Siapa? Ini artis dari mana? Tasik. Ya, asli. Di Raja Dangdut ini adalah artis dari Tasik. Ya, lagu yang terkenalnya apa? Padahal itu lagu tua, tapi sekarang masih diminati, diketahui oleh anak muda. Ya, nah ini yang paling ini dulu. Ada yang kenal ini di bawah? Nah ini nih. Nah, yang sebelah sini, ada yang tahu? Ini salah satu nama jalan juga di Tasik. Namanya Kapten Naseh. Oh iya. Kalau kalian ke arah Tasik ada Simpang 5, ke arah Baso apa ya? Baso Ojo. Nah, di sana ada Kapten Naseh namanya. Ya, jadi yang ingat itu Kapten Naseh, di sana ada Baso Ojo, dekat Baso Firman, Baso Kehilangan. Ya, yang ini yang tengah. Yayan, betul. Orang mana ini? Orang Tasik, betul. Bahkan orang Manonjaya. Ya, orang dekat rumah Bapak. Ini artis yang sudah levelnya internasional kan? Apa? Hollywood atau Bollywood ya?
Tapi ini juga memerankannya dalam peran apa? Bukan tapak suci mungkin ya. Silat ya, silat. Makanya adegannya juga adegan silat, adegan action ya. Nah, terakhir ini pasti kenal. Penerimaan pensiun, betul. Agus ya. Agus atau yang dikenal sebagai Bahdadan. Ya, pemeran preman pensiun. Orang mana kira-kira? Tasiknya di mana? Betul, Singapan. Berikutnya, tujuan pembelajaran ya yang harus kalian mampukan pada pertemuan hari ini adalah nanti kalian dapat mengklasifikasi tokoh. Ya, mengklasifikasi itu adalah mengelompokkan tokoh ya, berdasarkan tempat, berdasarkan apa gitu ya. Yang kedua, nanti kalian bisa menganalisis peran dan nilainya. Yang ketiga, kalian nanti bisa menyimpulkan hasil analisis tersebut. Yang keempat adalah kalian bisa menyajikan data hasil analisisnya dalam bentuk presentasi dan juga infografis. Kemudian KD-nya atau kompetensi dasarnya apa sih gitu? Mengapa harus belajar tentang tokoh-tokoh ini? Karena dalam KD-nya itu adalah mengevaluasi peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 45 sampai 65 ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 Bagas? Oh iya, kelompok 4, kelompok 5. Udah ya. Nanti Bapak akan memandu ya, karena kita akan menggunakan metode model discovery learning ya. Nanti kamu akan menelusuri masalah atau materi yang sudah Bapak berikan. Jadi nanti kita sifatnya akan, nanti kamu yang pertama akan melakukan rangsangan atau stimulus. Nanti Bapak akan menampilkan beberapa video dan gambar sehingga kamu nanti akan tertarik terhadap materi ini. Yang kedua, setelah itu kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi materi atau mengidentifikasi masalah ya, dari gambar, dari video yang sudah Bapak tayangkan. Nanti kalian bisa identifikasi. Mengidentifikasi itu adalah mengelola atau menyiapkan ya, menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang berikutnya adalah melakukan pengumpulan data. Ya, pertanyaan yang sudah diidentifikasi kemudian ditelusuri datanya, sumbernya, jawabannya. Setelah itu pengolahan data, diolah jawabannya, terakhir kemudian diverifikasi, terakhir adalah digeneralisasi atau ditampilkan. Sehingga nanti di ujung pembelajaran kita ada presentasi. Ya. Baik. Sudah siap? Oke. Bapak akan menampilkan dulu sebuah gambar. Perhatikan ke depan. Kelihatan? Oke. Coba Bapak akan bertanya, siapakah yang ada di gambar ini? Kiai Haji Zainal Mustafa. Betul. Berasal dari mana? Tasikmalaya. Lebih tepatnya dari mana? Pesantren Sukamana ya, salah satu pesantren yang sudah tua. Nah, beliau ini adalah tokoh pahlawan nasional. Mengapa beliau disebut sebagai pahlawan nasional? Satu orang, Cung. Mengapa? Ya, silakan Rahma. Ya, betul. Berjasa melawan penjajahan Jepang bersama para santrinya. Sehingga beliau disebut sebagai pahlawan nasional. Setelah itu, untuk menggali lagi, ya, maka Bapak akan memberikan link wood wall. Apa bahasanya? Wood wall ya. Nah, wood wall-nya adalah tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Bukan hanya Zainal Mustafa saja, tapi di link tersebut adalah game menebak gambar tokoh-tokoh pahlawan nasional. Oke, Bapak share dulu ya. Silakan buka HP-nya masing-masing. Bapak kirim linknya di grup. Nilainya itu adalah yang paling
membuka lebih cepat, maka nilainya akan semakin banyak. Semakin lama membuka dan jawabannya benar, nilainya semakin kecil. Kita mulai hitung. 10 gambar, 1, 2, 3. Silakan dimulai. Berarti yang paling besar adalah Bagas dan Paujan dan Restu 45. Boleh tepuk tangan dulu buat bertiga. Jawabannya sudah betul, hanya saja ya itu tadi lama atau tidaknya ya. Silakan simpan dulu HP-nya dan Bapak akan menayangkan sebuah video yang nanti videonya kalian simak dan nanti Bapak akan sertakan tugasnya. Ya, tugas dari video ini adalah kalian mengklasifikasikan tokoh berdasarkan video yang Bapak tayangkan. Ya, kita simak baik-baik videonya. Oke, baik, cukup ya. Oke, sudah bisa terngiang-ngiang, sudah bisa teridentifikasi, sudah bisa terklasifikasikan oleh kalian, ya, insya Allah ya. Nah, setelah melihat video tadi, maka selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD-nya, ya. Ini LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing saja. Kelompok 1, mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Mana? Kelompok 3. Maaf. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nah, perintahnya adalah setelah kalian menyimak video barusan, klasifikasikan tokoh tersebut berdasarkan satu, tokoh yang berasal dari Papua, tokoh yang berasal dari Raja, tokoh yang berasal dari seni dan sastra, tokoh yang berasal dari pemberontakan. Artinya ini adalah melakukan pemberontakan militer. Yang kelima adalah tokoh pemikir bangsa. Nah, di mana silakan buka LKPD-nya. Ya. Nah, di sini ada klasifikasi masalah. Silakan kalian tuangkan apa yang tadi kalian lihat dalam LKPD tersebut. Ya. Nah, yang ada di tabel ini kalian tulis kelompoknya. Yang sebelah sini tulis tokohnya atau namanya. Paham? Nah, silakan tulis. Diskusi dengan teman-teman. Nanti selama diskusi, Bapak akan menilai proses diskusinya. Sikap selama diskusinya. Restu, ada HP-nya? Silakan. Kelompok 2, Vicky, ada ya? Kelompok 3, Andi. Kelompok 4, Bagas. Kelompok 5, Isan. Nanti setelah beres, tolong kirim ke Bapak. Mau di grup boleh. Ya, tulis kelompok berapa, hasilnya apa. Silakan. Sambil kalian melakukan presentasi. Yang kelompok 1 presentasi nanti bikinnya setelah kelompok 1 presentasi, sehingga nanti di akhir Bapak bisa menampilkan hasil infografisnya. Paham? Kita mulai dulu presentasi ya. Udah pada siap semuanya? Nanti dalam presentasinya Bapak batasi karena waktunya juga mepet. Ya, maksimal dalam satu kelompok mendapatkan 2 pertanyaan, minimalnya 1, maksimalnya 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok yang sudah mempresentasikannya, ya, Bapak sudah berikan beberapa gambar, ya, meskipun memang sederhana, tapi setidaknya ada proses yang dilalui, ya. Kalian bisa membuat infografis dari tokoh-tokoh tersebut, ya. Dan juga mohon maaf mungkin sederhana presentasinya karena juga waktunya yang terbatas, tapi minimal ada nilai yang bisa kamu ambil, ya. Nah sekarang silakan masih di LKPD, silakan buat simpulannya kalian adalah tentang nilai yang bisa kalian ikuti, yang bisa kalian ambil dari tokoh tersebut, ya. Silakan diisi di LKPD-nya dari simpulan yang barusan tadi kalian sampaikan. Nah setelah itu Bapak akan kasih soal latihan di grup, ya. Bapak akan kirim setelah kalian mengerjakan ini. Soalnya tentang apa, Pak? Soalnya tentang yang barusan Bapak presentasikan menurut kelompok masing-masing. Nilai itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi memang berpengaruh. Dari Muhammad Hatta apa saja? Bapak cek dulu di grup, ya. Peran kayak siapa kelompok 1 yang ini, ya. Kelompok 1 yang ini, ya. Kelompok Ismail Marjuki siapa? Andi. Kelompok 3 berarti yang ini, ya. Bagas kelompok 4 yang ini, ya. Vicky kelompok 2 yang ini, ya. Kelompok 5 Isan mana, San? Oh iya, Muhammad Hatta ini. Iya, Pak. Berapa menit mungkin pengerjaannya? 10 menit cukup? 15 menit? Karena sudah ada template-nya kan, tinggal dikopas saja. Sudah? Oke. Bagi yang sudah, silakan kerjakan di link yang sudah Bapak kirim di grup.
Naila Hasna 100. Pulang dari umroh dapat 100. Muhammad Fauzan 80. Kemudian 100 lagi. Eka terakhir 40. Ini siapa? Jaki. Berarti yang paling kecil itu siapa tadi 20? Isan. Belum selesai hari itu apa? Udah. Oke, 20. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa diperbaiki. Yang sudah 100 Bapak ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang sudah 100. Ya. Nanti Bapak rekap jawabannya. Terima kasih ya. Sudah selesai buat ringkasannya? Sudah. Nah. Sudah ditulis? Oke, sudah dikerjakan ya. Nah, nanti kita simpulkan masing-masing terkait dengan nilai apa yang harus diambil di tokoh tersebut ya. Ada patriotisme, ada nasionalisme, apalagi Propatria. nah, patria ya, itu. Dan banyak sekali yang nilai bisa diambil ya. Perjuangan artinya setiap tokoh itu memperjuangkan dulu kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Dan terakhir, silakan di buku catatan masing-masing sebelum Bapak menutup, boleh di halaman belakang. Ini sebuah uraian dari kalian terkait pembelajaran kita pada siang hari ini. Dalam buku catatan, buat sebuah gambar emotion yang bentuknya seperti bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Paham? Buat emotion. Pembelajaran kita pada yang hari ini. Hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kelompok 1 hasilnya. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan tampilkan emot kalian pembelajaran pada siang hari ini. Samaan dengan yang ada di buku wajahnya. Oke. Lanjut kelompok 2 sambil Bapak tampilkan. Mana ini? Kelompok 3 ya? Ismail Marzuki hasilnya. Silakan emotnya tampilkan. 1, 2, 3. Siap. Oke. Bagus. Berikutnya Muhammad Hatta. Mana Muhammad Hatta? Silakan. Bumi, tampilkan emotnya. 1, 2, 3. Lanjut. Ini siapa ini? Anu Sution. Kompak. Oke, silakan tampilkan. Walah, hujan siapa? Berang gigi Pak. Ulfi. Ya, terakhir. Berarti kelompok berapa? Sri Sultan Hamengkubuwono kelompok 2. Silakan tampilkan. Dapat senyum dong, enggak bisa. Dalam hati. Oke, boleh bersama kita semua. Bapak ucapkan terima kasih ya. Ini luar biasa, bagus sekali gambarnya. Ya, nanti akan Bapak nilai gambarnya, termasuk juga hasil ujiannya. Bapak akan lihatnya. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, dan ini kelompok 2 ya. Nah, itu terkait dengan hasil penyajiannya. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak memiliki sebuah quote, bukan hanya Bapak saja yang bisa bikin quote. Ini Bapak ambil dari seorang tokoh. Nah, ini
belajar tanpa berpikir itu adalah sia-sia. Ingat lagunya Mahal ini? Berpikir tanpa belajar berbahaya. Artinya berpikir itu harus melalui sebuah proses pembelajaran. Dan belajar itu juga harus melakukan proses berpikir sehingga digabungkan itu akan menghasilkan ilmu yang baru. Termasuk salah satunya infografis. Kalian bisa menyajikan sebuah informasi yang awalnya kontekstual teks menjadi sebuah gambar visual. Itu adalah hasil belajar dan hasil berpikir, ya. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari Bapak materinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita lanjut minggu depan dan pembahasan pendalaman lagi terkait dengan tokoh-tokoh yang lain, ya. Terakhir ini dari Bapak, sampai jumpa. Bapak bukan calon, ya. Tapi Bapak adalah sudah pas? Amin. Terima kasih. Bapak tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Terima kasih. Nanti Al-Fatihah dikumpulkan untuk Bapak dan saya. Syukron. Wassalamualaikum.